Misteri Alas Purwo yang angker. Alas Purwo, hutan lebat yang terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, tepatnya di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Telah lama dikenal sebagai tempat penuh misteri dan mitos. Hutan ini bukan sekedar tempat konservasi alam, tetapi juga menjadi pusat perhatian bagi para pecinta kisah mistis. Konon, Alas Purwo adalah gerbang menuju kerajaan gaib yang dihuni oleh berbagai makhluk halus, seperti kuntilanak, genderuwo, banaspati, dan berbagai jenis jin serta setan. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Dimas yang berani menjelajahi hutan angker tersebut untuk mencari jawaban dari misteri yang menghantui hidupnya. Dimas, seorang pemuda dari Jember, selalu merasa tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Sejak kecil, dia sering mendengar cerita tentang makhluk halus dan kerajaan gaib yang tersembunyi di dalam hutan. Salah satu cerita yang paling sering didengarnya adalah mengenai Alas Purwo, tempat yang dianggap sebagai pusat dari kekuatan supranatural di Pulau Jawa. Rasa penasaran Dimas semakin kuat ketika dia menerima mimpi berulang kali tentang seorang perempuan berambut panjang yang memanggilnya dari dalam hutan. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Dimas memutuskan untuk melakukan perjalanan dari Jember ke Banyuwangi demi menemukan jawaban atas mimpi-mimpinya. Meski keluarganya telah memperingatkan bahaya yang mengintai di hutan tersebut, Dimas tetap bersikeras. Bagi Dimas, ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar, mungkin dari kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Pagi itu, Dimas memulai perjalanan dengan motor tuanya. Angin dingin pun memapar wajahnya saat dia melaju di jalan yang lengang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara burung yang merdu. Perjalanan dari Jember ke Banyuwangi memakan waktu sekitar 3 jam. Tetapi bagi Dimas rasanya jauh lebih lama. Ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Perasaan cemas bercampur antusiasme. Setibanya di Banyuwangi, Dimas langsung menuju pintu masuk Alas Purwo. Udara di sekitar hutan terasa berbeda, lebih dingin dan lembab. Langit tampak sedikit mendung, memberikan kesan muram yang menambah suasana angker di tempat tersebut. Sebelum memasuki hutan, Dimas bertemu dengan seorang penjaga tua yang memberinya peringatan. "Anak muda, jangan bermain-main di sini. Banyak yang hilang dan tak pernah kembali," kata sang penjaga dengan nada serius. Namun, Dimas hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkahnya ke dalam hutan. Dia tidak peduli dengan semua peringatan itu. Dia sudah siap menghadapi apapun yang ada di dalam sana. Setelah beberapa menit berjalan, Dimas merasakan perubahan suasana. Semakin jauh dia melangkah ke dalam hutan, semakin terasa seolah-olah dia sedang diawasi. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah tampak seperti makhluk hidup yang menunggu dalam diam. Angin yang bertiup melewati dedaunan seakan membisikkan sesuatu, mengirimkan getaran yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Di tengah perjalanan, dia melihat sesuatu yang aneh. Jejak kaki kecil yang tidak menyerupai manusia ataupun binatang. Jejak itu mengarah ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Dimas memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba di sebuah area yang lebih terbuka, dengan pohon-pohon raksasa yang tampak seperti penjaga gerbang. Di tengah area itu ada sebuah batu besar yang berbentuk tak wajar, seperti sebuah alat kuno. Dimas merasakan hawa dingin yang kuat memancar dari batu tersebut. Saat dia mencoba mendekat, suara tertawa lirih terdengar di balik pepohonan. "Siapa di sana?"
Seru Dimas, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik dan yang semakin kencang, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Dimas mundur beberapa langkah. Matanya mengamati sekeliling dengan cermat. Saat itulah, sosok bayangan hitam melintas di sudut matanya. Makhluk yang tinggi besar dengan mata merah menyala. Genderuwo. Makhluk itu hanya berdiam-diam mengawasi Dimas. Nampak Dimas tersengal-sengal, tetapi entah mengapa dia tidak merasakan ancaman dari sosok tersebut. Seolah-olah genderuwo itu sedang menunggu sesuatu atau mungkin memberikan peringatan. Perlahan, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Dimas yang masih berdiri membeku. Setelah kejadian tersebut, Dimas melanjutkan perjalanannya, tapi kini dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Langkahnya pelan, matanya terus mengamati setiap bayangan dan gerakan di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon beringin tua. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba di tengah lapangan itu. Dimas melihat sosok seorang perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih yang lusuh. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang terurai. "Dimas, akhirnya kamu datang." Suara perempuan itu terdengar lembut namun penuh misteri. Dimas tersentak. Itu adalah suara yang sama dengan suara dalam mimpinya. Perlahan, perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan mata yang kosong dan pucat. Siapa kamu? Kenapa memanggilku?" tanya Dimas dengan suara serak. "Aku adalah penunggu di sini. Banyak yang telah datang sebelum kamu, tetapi tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Apa yang kamu cari, Dimas? Jawaban atau kebinasaan?" Pertanyaan perempuan itu membuat Dimas terdiam. Ada kebenaran dalam kata-katanya, sesuatu yang membuatnya merasa gentar. Tetapi Dimas tahu bahwa dia tidak bisa mengundur sekarang. Dengan sekuat yang bulat, dia menjawab, "Aku ingin tahu tentang mimpi-mimpiku, tentang semua yang menghantuiku sejak kecil." Perempuan itu tertawa pelan. "Baiklah, kalau begitu ikuti aku. Tapi hati-hati, semakin dalam kau masuk hutan ini, semakin besar risikonya. Banyak yang ingin mengambil jiwamu." Perempuan itu memimpin Dimas melalui jalur-jalur sempit yang semakin lama semakin gelap. Rasanya seperti berjalan menembus kabut tebal yang menutupi pandangan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas gerbang tersebut terukir simbol-simbol kuno yang tidak Dimas kenali. "Selamat datang di gerbang menuju kerajaan gaib," bisik perempuan itu. Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat melangkah melewati gerbang tersebut. Di baliknya, pemandangan yang luar biasa terbentang sebuah kerajaan besar yang tampak seperti kota kuno dengan bangunan-bangunan menjulang tinggi. Semuanya dikelilingi oleh kabut tebal dan sinar remang-remang dari obor yang tak pernah padam. Di jalanan, berbagai sosok gaib berkeliaran. Jin dengan wajah menyeramkan, kuntilanak yang tertawa cekikikan, serta makhluk-makhluk aneh lainnya yang tak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Dimas berjalan perlahan, matanya takjub sekaligus ngeri melihat keberagaman makhluk di sana. "Apa ini? Dunia lain?" tanya Dimas berbisik. "Ini adalah dunia yang tersembunyi di dalam alas purwo. Hanya mereka yang terpilih yang bisa melihatnya," jawab perempuan itu dengan nada tenang. Dimas merasa seolah-olah dia berada di dalam mimpi buruk yang aneh. Namun di balik semua ketakutannya, ada perasaan penasaran yang tak bisa diabaikan. Dia merasa seolah-olah
telah menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang dalam hidupnya. Setelah berkeliling di dalam kerajaan gaib tersebut, Dimas dibawa ke sebuah istana besar yang berdiri megah di tengah-tengah kota. Istana itu terbuat dari batu hitam yang mengkilap dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi. Di depan gerbang istana, dua sosok besar berdiri dengan pedang raksasa di tangan penjaga istana yang tampak lebih menyeramkan daripada makhluk manapun yang pernah dilihat Dimas. "Mereka adalah penjaga sang raja," bisik perempuan itu. "Raja gaib yang memimpin semua makhluk di sini." Dimas hanya mengangguk. Rasa gugup menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Dimas menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Dengan langkah yang berat, dia mengikuti perempuan itu memasuki gerbang istana. Begitu pintu besar terbuat dari kayu hitam itu terbuka, Dimas disambut oleh lorong panjang dengan patung-patung aneh yang berbaris di sepanjang dinding. Patung-patung itu tampak hidup, dengan ekspresi yang seolah-olah menatap tajam, memperhatikan setiap gerakan yang dia buat. Perlahan, mereka sampai di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, sebuah singgasana megah berdiri di atasnya. Duduklah seorang yang amat tinggi dan besar, mengenakan jubah berwarna merah gelap, dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tampak berkilau di bawah cahaya redup. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tetapi Dimas bisa merasakan aura kekuatan yang begitu kuat memancar darinya. "Manusia yang berani datang ke sini!" Suara sang raja terdengar berat, bergema di seluruh ruangan. "Apa yang membuatmu menantang batas antara dunia kalian dan dunia kami?" Dimas mencoba membuka mulutnya, tetapi suara itu tidak keluar. Mulutnya seakan terkunci oleh kekuatan gaib. Perempuan yang menemaninya pun hanya tersenyum tipis, seolah-olah menikmati kebingungan Dimas. "Jawab, manusia!" Suara sang raja semakin keras, membuat dinding istana bergetar. Dengan sekuat tenaga, Dimas akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata. Aku datang mencari jawaban tentang mimpi-mimpiku, tentang suara yang memanggilku ke sini." Sang raja terdiam, seolah mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat satu tangannya yang besar, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi oleh suara-suara aneh, seperti bisikan ribuan makhluk tak terlihat. Dimas merasakan tubuhnya membeku, tak mampu bergerak sedikit pun. "Kamu telah dipanggil oleh alam gaib," kata sang raja dengan nada yang lebih tenang. "Bukan hanya mimpi, tapi ini adalah takdirmu. Kamu adalah salah satu dari sedikit manusia yang memiliki koneksi dengan dunia kami. Karena itulah kami ingin tahu apakah kamu akan menjadi ancaman atau sekutu." Dimas menatap sang raja dengan bingung. Aku tidak mengerti apa yang kalian inginkan dariku." "Pilihan ada padamu, manusia. Tapi ketahuilah, tidak semua yang datang ke sini bisa kembali. Jika kau melangkah lebih jauh, kau tidak akan pernah menjadi manusia biasa lagi." Dimas merasa kepalanya berputar. Apa maksud dari semua ini? Dia hanya ingin tahu arti dari mimpi-mimpinya, bukan terlibat dalam permainan makhluk gaib yang menakutkan ini. Tapi dia tahu bahwa mundur sekarang bukanlah pilihan. "Baiklah," kata Dimas, suaranya terdengar lebih mantap dari yang dia rasakan. "Apa yang harus aku lakukan?" Sang raja tertawa pelan, tawa yang dalam dan seram. "Kau harus melewati 3 ujian. Jika berhasil, kau akan mendapatkan jawaban yang kau cari. Tapi jika gagal, maka jiwamu akan selamanya terperangkap di sini, menjadi bagian dari kerajaan ini." 3 ujian? Dimas merasa ragu, tetapi dia mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari sini, atau setidaknya untuk mendapatkan jawaban yang selama ini menghantuinya.
Tanpa menunggu lebih lama, sang raja menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba ruangan itu menghilang. Dimas merasa seperti terlempar ke dalam pusaran kegelapan. Jatuh dan terus jatuh, hingga akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Dia berdiri di tengah padang rumput yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya bulan yang redup di sekelilingnya. Ada sosok-sosok bayangan yang bergerak cepat, mengintai dari kejauhan. Tanah di bawah kakinya terasa lembut dan dingin, seolah-olah tidak nyata. "Ujian pertama," terdengar suara sang raja bergema di udara. "Kalahkan ketakutan terbesarmu." Dimas mengernyit. Ketakutan sebesarnya? Apa maksudnya? Namun sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh, salah satu bayangan di kejauhan mulai mendekat. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas bentuknya. Seorang perempuan dengan wajah pucat, mata kosong, dan mulut yang tersenyum lebar, sosok yang sudah sangat dikenalnya dari mimpi-mimpinya. "Kau tidak bisa lari, Dimas!" bisik perempuan itu, suaranya seperti angin yang dingin menyentuh tengkuknya. Dimas mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Itu adalah kuntilanak yang sering menghantui di malam-malam penuh teror. Tapi ini bukan sekedar mimpi. Makhluk itu ada di sini, nyata dan sangat berbahaya. "Tidak, ini tidak nyata," bisik Dimas pada dirinya sendiri. "Ini hanya ujian." Namun suara tawa perempuan itu semakin keras. Tiba-tiba kuntilanak itu bergerak cepat melesat ke arah Dimas. Dengan kecepatan yang mengerikan, Dimas berteriak dan mencoba menghindar, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dalam sekejap, kuntilanak itu berada tepat di depannya. Wajahnya yang menyeramkan hanya beberapa inci dari wajah Dimas. "Kamu milikku," bisik makhluk itu, dan seketika cengkeraman dingin terasa di leher Dimas. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Dimas berteriak dan mendorong kuntilanak itu. Tubuhnya bergerak perlahan, tetapi cukup untuk membuat makhluk itu terlempar beberapa meter ke belakang. Dimas terengah-engah, keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tahu bahwa dia harus mengalahkan rasa takutnya. Ini bukan hanya tentang melawan makhluk itu, tetapi melawan ketakutan yang ada dalam dirinya. "Pergi! Aku tidak takut padamu!" teriak Dimas, meskipun tubuhnya masih gemetar. Kuntilanak itu tertawa, tetapi tawa itu perlahan memudar. Makhluk itu tampak ragu dan seolah-olah kehilangan kekuatan. Dimas melangkah maju, berusaha menunjukkan keberaniannya meskipun hatinya masih didera ketakutan. "Aku tidak akan lari lagi," serunya sekali lagi. Dan seketika kuntilanak itu menghilang, lenyap menjadi asap tipis. Dimas terhuyung, tetapi sebelum dia sempat menghela nafas lega, suara sang raja terdengar lagi. "Ujian pertama selesai. Kau telah melawan ketakutan terbesarmu. Sekarang bersiaplah untuk ujian kedua." Dimas tiba-tiba merasa terlompat lagi. Kali ini ke dalam ruangan yang sepenuhnya gelap. Dia tidak bisa melihat apapun, bahkan tangannya sendiri. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Tawa, tangisan, jeritan, semuanya bercampur menjadi satu. "Ujian kedua," kata sang raja. "Temukan jalan keluar dari kebingungan ini." Dimas mencoba meraba-raba dalam kegelapan, tetapi setiap kali dia bergerak, dia merasakan seolah-olah ruangan itu berubah bentuk. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, yang pastinya hanya kegelapan dan suara-suara yang semakin membuat pikirannya kacau. Semuanya ilusi. Dimas mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku hanya perlu fokus." Namun semakin lama dia berada di sana, semakin sulit baginya untuk mempertahankan kewarasannya. Suara-suara itu mulai berbicara padanya, berbisik tentang kenangan lama, tentang rasa bersalah, dan ketakutan yang tersembunyi di dalam hatinya. Mereka memanggil namanya dan mencemooh dan memprovokasi. "Aku harus keluar dari sini." Dengan mata terpejam, Dimas mencoba mengabaikan semua suara itu. Dia mengatur napasnya, menenangkan pikirannya, dan membayangkan dirinya berjalan lurus ke depan. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, dia memaksakan dirinya untuk tetap berjalan.
percaya bahwa ada jalan keluar di depan sana. Entah berapa lama dia berjalan, tetapi tiba-tiba kegelapan itu memudar. Perlahan-lahan dia melihat cahaya di kejauhan, dan dengan langkah terakhir yang tersisa, dia melangkah keluar dari kebingungan itu.